Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deni Satrio, NIM 1924 dari kelas Data Mining A. Di sini saya akan menjelaskan tugas modul 3 yaitu mengenai library Pandas. Untuk soal yang pertama itu nomor 1, masukkan iris.csv ke data frame. Ya, jadi untuk caranya sendiri ya, pertama kita mengimport library Pandas SPD. Lalu membuat variabel iris_df yang isinya itu adalah menggunakan library Pandas untuk membaca file iris.csv. Lalu ini hasilnya. Lalu soal nomor 2, normalisasikan setiap atribut iris ke data frame menggunakan normalisasi min-max, yaitu range 0 sampai 1. Jadi normalisasi yaitu V baru sama dengan V lama dikurangi V minimal dibagi V maksimal dikurangi V minimal. Nah, untuk caranya sendiri, tadi di soal nomor 1 kan sudah mendapatkan file iris.csv, sudah diimport sebagai data frame. Di sini saya ingin mengambil kolom sepaleng hingga petal width saja untuk memisahkan dari kolom variety. Jadi di sini saya membuat variabel baru iris_log yang isinya untuk mengambil mulai dari kolom sepaleng hingga petal width saja. Lalu ada iris_variety itu untuk mengambil kolom variety saja. Karena untuk menormalisasi kan tidak butuh kolom variety terlebih dahulu. Lalu di sini saya membuat variabel baru yang bernama new_iris. Nah, new_iris ini berisi rumusnya tadi, yaitu V lama. Jadi semua data ini dikurangi iris_log.min, yaitu mengambil nilai minimum dari setiap barisnya. Karena di sini menggunakan data frame, jadi kita bisa langsung menggunakan mengurangi setiap ini baris pada kolom ini langsung dengan nilai minimal dengan minimalnya. Lalu dibagi iris_log.max, yaitu nilai maksimal dikurangi iris_log.min, yaitu nilai minimalnya. Nah, jika setelah selesai dengan menggabungkan dengan kolom variety kembali, itu saya menggunakan fungsi concat, yaitu iris_normal sama dengan pd.concat new iris. Ini setelah normalisasi digabung dengan iris variety yang berisi kolom variety tadi, aksesnya 1. Jadi kedua data ini yang awalnya terpisah akan digabungkan dengan aksesnya sama dengan 1, yaitu mereka akan menjadi satu baris seperti ini. Lalu selanjutnya untuk soal nomor 3, yaitu cari centroid dari data yang telah dinormalisasi. Centroid dihitung dari rata-rata seluruh data suatu kolom. Ya, bisa diartikan bahwa centroid sama dengan mean. Nah, di sini karena disuruh mencari centroid, jadi saya mencari centroid setiap kelas dan setiap kolom. Jadi centroid dari Stasa pada kolom sepaleng, sepalwidth, petaleng, dan petalwidth. Begitu juga dan Virginica dan versicolor. Jadi di sini mendapatkan 12 centroid. Ini saya membuat 3 variabel, yaitu Sentosa_centroid, versicolor_centroid, dan Virginica_centroid. Yang masing-masing isinya adalah iris normal. Iris normal tadi ini iris normal. Kurung kotak iris normal.variety. Nah, jadi mengambil baris dari iris normal, variabel iris normal yang varietinya itu sama dengan setosa
versicolor ataupun virginica. Jadi hanya mengambil 10 data saja. Setosa 10, versicolor 10, dan virginica 10. Berdasarkan ini, kolom variety yang sama dengan setosa, versicolor, atau virginica. Lalu setelah diambil 10 data tersebut, kita cari rata-ratanya. Lalu jika hasilnya di print, itu akan seperti ini. Langsung ditemukan rata-rata dari kelas setosa pada setiap kolom. Itu sepal length, sepal width, petal length, dan petal width. Untuk satu kelas kita mendapatkan 4 rata-rata, jadi untuk 3 kelas mendapatkan 12 rata-rata atau 12 centroid. Lalu soal 4, masukkan iris testing.csv, yaitu ini, ke data frame. Normalisasikan iris testing.csv menggunakan vmin dan vmax pada data 1. Nah, ini hampir sama seperti sebelumnya. Untuk mengimpor file CSV ke dalam Python, yaitu di sini saya membuat variabel bernama iris_testing_df sama dengan pdread_csv iris_testing.csv. Nah, ini untuk membaca file iris_testing.csv. Lalu untuk selanjutnya, untuk menormalisasikan iris_testing.log, ini bersama seperti sebelumnya juga. Jadi saya mengambil dari kolom sepal length hingga petal width saja, karena variatinya tidak digunakan untuk sementara. Sama iris_testing_variety untuk kolom variety saja. New underscore iris_testing sama dengan iris_testing_log. Kenapa? Nah, ini jadi iris_testing_log ini yang telah diambil dari kolom sepal length sampai petal width dikurangi iris_log.min. Nah, ini kenapa menggunakan iris_log.min dan iris_log.max? Karena diminta adalah pada data 1, yaitu data sebelumnya. Ini seperti ini. Oke, lalu hasilnya akan ditampung di variabel new underscore iris_testing. Nah, ini juga hampir sama seperti sebelumnya. Saya menggabungkan kembali sepal length hingga petal width yang dinormalisasi dengan kolom variety. Lalu untuk soal nomor 5, prediksilah kelas data di iris_testing.csv menggunakan kriteria kedekatan antara setiap data di iris_testing.csv ke centroid masing-masing kelas di iris. Gunakan Euclidean distance. Jadi di sini kita disuruh menggunakan mencari jarak menggunakan rumus Euclidean seperti ini. Nah, jadi karena iris_testing.csv ini telah dinormalisasikan, yang perlu kita lakukan selanjutnya adalah menguranginya dengan step centroid. Jadi X ini data yang telah dinormalisasi kurangi dengan step centroidnya. Lalu dikuadratkan dan dijumlah dengan indeks yang lain, dengan atribut yang lain. Lalu di akar. Jadi untuk soal nomor 5 ini saya membuat 4 array kosong yang nanti ini untuk menampung nilai Euclidean jika dikurangi oleh centroid setosa atau versicolor ataupun virginica. Jadi setiap data ini nantinya akan dikurangi dengan masing-masing centroid dari setosa, sepal versicolor ataupun virginica untuk dibandingkan manakah yang paling lebih kecil. Itu nilai hasil tersebut dapat digunakan untuk memprediksi. Nah, ini untuk menampung, dan array underscore ayub underscore result ini untuk menampung hasil prediksinya nanti. Jadi for i in new iris_testing.index. Jadi untuk setiap i di indeksnya, di indeks new iris_testing, indeks ini.
dari sepal length sampai petal width. Untuk variety tidak digunakan kembali. Nah, selanjutnya EUC underscore setosa sama dengan np.linalg.norm dalam kurung new iris testing.log kurung kotak i dikurangi setosa centroid. Begitu juga dengan versi color dan versi Nika. Nah, maksudnya adalah saya menggunakan fungsi NumPy yang bernama linalg.norm. Nah, jadi fungsi ini akan membantu untuk meringkas proses seperti ini. Jadi nanti si rumus itu akan secara otomatis memberikan hasilnya tanpa kita perlu susah-susah membuat algoritma seperti ini. Jadi ini untuk variabel pertamanya yaitu new iris testing.log i, jadi 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi setiap baris ini, setiap baris dikurangi dengan centroid dari setosa. Jadi dikurangi centroid setosa sepal length, setosa sepal width, setosa petal length, lalu terus sampai indeks ke 299. Begitu juga jika dikurangi dengan centroid dari versi color dan versi Nika. Untuk hasil dari setiap ini pengurangan dengan centroid ini dimasukkan ke dalam array-nya masing-masing. Ya. Jadi depend dari r underscore setosa hingga versi Nika. Nah, lalu untuk mengisi r underscore result, saya menggunakan sebuah percabangan. Jika nilai dari setosa itu lebih kecil dari versi color dan versi Nika, maka akan bertemu perubahan kembali apakah kelas di iris testing.csv ini di sini itu bernilai setosa. Jika iya, maka akan menambahkan nilai true kepada array result. Jika tidak, akan menambahkan nilai false. Lalu jika setosa tidak lebih kecil dari versi color dan versi Nika, maka pertanyaan selanjutnya apakah versi color lebih kecil dari versi Nika? Jika iya, sama seperti akan menambah. Jika iya, akan cek apakah variety pada indeks tersebut itu versi color. Jika iya, akan true, masukkan true. Jika tidak, false. Begitu juga dengan versi Nika. Nah, kenapa kita membandingkan seperti ini? Karena untuk mencari kedekatan, tentunya kan mencari jarak yang paling kecil, paling minimal. Jadi ini hasilnya tadi, jika diuraikan dengan centroid versi color dan versi Nika. Nah, jadi semisal pada indeks pertama yang paling kecil kan setosa. Jadi setosa lebih kecil dari versi color dan versi Nika, maka akan di pertanyaan apakah varietanya itu sama dengan setosa. Jika iya, maka masukkan nilai true kepada ini array result. Nah, begitu dengan indeks-indeks yang lain. Nah, jadi bisa dilihat kalau di sini itu hasilnya true semua. Jadi apa yang ada di iris testing.csv ini sesuai dengan prediksi yang dibuat pada soal nomor 5. Sehingga di soal nomor 6, jika kita disuruh menghitung berapa persen klasifikasi yang benar atau akurasi saat memprediksi kelas, itu dapat dikatakan akurasinya adalah 100%. 100%. Karena jumlah turunnya 30 dan jumlah false-nya 0. Nah, untuk cara saya menghitungnya itu jadi dari df eu underscore distance.ilog -1, saya hanya mengambil ini kolom result, dicari yang true. Sama dengan true.
itu dicari ada berapa data yang true. Begitu true dan false. Nah, di sini yang true di 30 dan false 0, maka accuracy-nya 100%. Nah, sekian penjelasan modul 3 dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.